Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kaum Yahudi yang sedang menjajah warga atau masyarakat muslim di Palestina. Teman-teman bisa buka surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 82. Perhatikan bagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, dan ini tidak akan mungkin berubah karena Allah tidak kekalkan dalam Al-Quran, kitabnya yang merupakan kalamullah atau perkataan Allah, kecuali memang ini adalah informasi yang valid. Sekali lagi Al-Maidah, teman-teman silakan buka aplikasi Al-Qurannya, surah nomor 5 ayat 82. Allah menggambarkan tentang Yahud dan menyebutkan nama mereka Yahudi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, latajidanna asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Saya katakan al-ayah karena sampai situ saksi bahasan kita, karena kita sedang ingin membahas masalah kaum Yahudi. Allah mengatakan, kalian pasti akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang membuat kesyirikan. Sekali lagi teman-teman yang belum membuka, silakan dibuka surah Al-Maidah, surah nomor 5, ayatnya ayat 82. Allah berfirman, saya ulangi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi memang Allah kekalkan permusuhan mereka yang sangat keras terhadap orang-orang beriman. Bukan hanya kita dan bukan hanya teman-teman kita di Palestina sekarang. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW pun mereka memusuhinya. Nanti akan kita gambarkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga dengan surah Al-Maidah juga ayat 64. Mereka, teman-teman sekalian, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih surah yang sama tapi kita mundur ya ke ayat 64-nya. Bukan hanya manusia yang mereka protes. Bukan hanya manusia yang mereka berlaku sewenang-wenang. Orang-orang Yahudi melampaui batas, bahkan berani memprotes Allah Subhanahu wa taala dan bahkan memberikan penilaian-penilaian negatif terhadap Sang Pencipta Allah. Padahal mereka yakin itu adalah Tuhan mereka. Perhatikan Al-Maidah surah yang sama ayatnya 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ini perhatikan Allah gambarkan Yahudi, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Bisa bermakna mereka mengatakan Allah itu pelit. Allah mereka protes. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan atau memberikan rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Mereka tidak akan pernah beriman. Susah sekali beriman. Ya. Jangankan di zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad SAW dihitung jari orang Yahudi yang masuk Islam. Ya. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Perhatikan di sini, Allah mengatakan kekal dalam Al-Quran setiap mereka menyalakan api peperangan. Artinya mereka terus akan menyalakan api peperangan dengan orang-orang beriman. Tapi Allah memadamkannya.
Kayak kasus sekarang, beberapa hari mereka menyerang, tiba-tiba disoroti oleh seluruh dunia bahkan. Bukan cuma oleh kaum muslimin. Dan mereka suka sekali membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak suka kerusakan. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka dalam surah Al-Fatihah yang sering kali teman-teman baca ya. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu kita bilang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami Allah jalan-jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi dan pengikut-pengikut yang beriman para nabi-nabi tersebut. Bukan jalan-jalan orang yang telah Engkau murkahi dan juga orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang murkahi. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhuma, dia dengan ayahnya sahabat mengatakan mereka adalah Yahud. Allah murka pada mereka karena mereka tahu Allah, tahu Rasulullah SAW, tahu Al-Quran. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Bayangkan teman-teman sekalian, kita tidak mungkin lupa wajah anak kita. Ya. Walaupun baru lahir kemudian ya, sempat hilang, kita bisa mengenal anak kita. Subhanallah, orang tua diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk itu. Ya. Apalagi kalau sudah dewasa, udah jelas gitu. Maka kita perlu garis bawahi bahwasanya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka mengenal Al-Quran, Allah gambarkan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Ya, berulang kali baginda Nabi SAW undang mereka, mengajak mereka diskusi, mereka menolak selalu beriman. Makanya Allah murkah pada mereka, maghdubi alaihim. Kemudian teman-teman sekalian, juga mereka mengatakan Allah itu miskin. Bayangkan. Ini bukan perkataan saya, Allah berfirman. Dan mereka membunuh para nabi-nabi utusan Allah kalau mereka tidak suka. Itu sifat orang Yahudi. Al-Quran yang berbicara. Silakan dibuka. Surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 181. Sekali lagi surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'allahu qala alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Artinya Allah telah mendengar orang-orang Yahudi yang berkata Allah itu miskin dan kami kaya. Bayangkan. Jadi enggak usah berpikir lagi positif tentang mereka ini. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Allah pun mereka katakan miskin. Apalagi kalau cuma saya dengan Anda. Maka kami akan catat apa yang mereka katakan itu. Bahkan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa ada kebenaran. Mereka tidak punya hak. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Ya. Mereka pula teman-teman sekalian, yang telah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, syarat mereka mau beriman, mereka meminta agar Allah ditampakkan dengan nyata. Dan Allah tidak menampakkan dirinya kepada makhluknya kecuali di hari kiamat nanti. Dan yang melihat wujud Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna hanya ahli surga nanti. Dan itu nikmat terbesar di surga. Kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Di neraka nggak ada lagi kecuali orang-orang yang kekal. Orang musyrik, orang munafik, ya, orang-orang kafir. Orang beriman yang masih punya dosa sudah bersih, semua dosanya sudah dikeluarkan. Sudah bersih dari neraka, semua masuk surga. Allah bertanya kepada ahli surga, apakah kalian sudah merasa puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka ahli surga semua serentak akan mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka tentu ini nikmat terbesar nanti hari kiamat. Karena tidak ada pilihan lain. Surga atau neraka. Surga nikmat abadi. Atau neraka siksa abadi. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Maka dalam hadis ini kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Maka pada saat itu ahli surga pertama kali melihat wujud Allah yang asli, maka serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengenakan melihat wajahmu yang mulia.
Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di akhir doa-doa, di tahiyat terakhir ya. Sebelum salam kita dianjurkan membaca di antara potongan doa, wa as'aluka ladzatan nazara ila wajhik. Ya Allah, aku minta kelezatan dan kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Ya. Mereka mengatakan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 55, nantang Nabi Musa, kami mau beriman tapi syaratnya kau harus lihatkan Allah. Melihat Nabi Musa AS sudah cukup sebenarnya. Utusan Allah, dia membawa firman Allah, Taurat. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan terlalu banyak kisah-kisah umat sebelumnya. Sebelum Nabi Musa banyak nabi-nabi. Banyak sekali nabi-nabi sebelum Musa AS. Ibrahim, Nuh, Saleh, Shu'aib. Banyak. Dalam firman Al-Baqarah, firman Allah SWT Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 55 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah pada saat kalian berkata kepada Musa, hai Bani Israel, hai orang Yahudi, kami tidak akan beriman kepadamu, lan nu'min. Perhatikan kata-kata lan ini teman-teman. Lihat, perhatikan huruf bahasa Arabnya lan. Dalam bahasa Arab ada 3 kosakata bisa digunakan untuk tidak. Ada la biasa kayak yang Anda pelajari di huruf hijaiyah. Itu artinya tidak. Ada lam dengan mim. Lam dibaca artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun. Lan artinya tidak akan pernah. Mereka mengatakan apa? Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman padamu hai Musa. Hatta narallaha jahra. Sampai kami melihat Allah secara nyata. Maka Allah mengatakan kami pun menyambarkan petir kepada kalian. Sementara kalian melihat. Jadi yang meminta itu disambar petir oleh Allah sementara dimatikan depan teman-temannya semuanya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang orang-orang Yahudi ini. Tapi di sini kita cukupkan. Ini bagaimana Allah menggambarkan. Jadi tidak usah kita yang gambarkan lagi. Begitulah Allah gambarkan musuh kaum muslimin ini. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan hadis Bukhari, pengakuan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu pendeta Yahudi. Orang ini menghafal Taurat dan dianggap orang yang paling alim di antara pendeta Yahudi di Madinah pada masa itu. Dia datang kepada Nabi SAW lalu masuk Islam. Perkataan pertama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, dan ini jarang sekali terjadi. Ini betul-betul orang yang mau ikutin hati nurani dari Yahudi bisa seperti ini. Dia mengatakan, wahai ya Rasulullah, jangan sampaikan ke Yahudi tentang masuk Islamku sampai Anda mengundang mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena sesungguhnya Yahudi itu kaum yang suka berkhianat. Ini perkataan pendeta mereka. Dalam hadis Bukhari. Hadis yang sahih. Maka Nabi SAW mengundang beberapa pendeta Yahudi. Di antaranya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga yang dikenal. Yang mati dalam keadaan kufur. Dan anaknya Sofia binti Huyai itu menjadi istri Nabi SAW pada saat pembebasan Khaybar nantinya. Yang jelas teman-teman sekalian, dipanggillah mereka oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata pada mereka, hai Yahudi, masuk Islam lah. Kalian tahu, aku ini utusan Allah. Kalian tahu Al-Quran benar. Bahkan 3 suku Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah, 3-tiganya ini saudaraku seiman, pindah ke Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Jauh sampai mereka turun-temurun tinggal di Madinah hanya karena tahu Madinah adalah mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir. Mereka yakin, bahkan mereka sering berkata kepada orang-orang penduduk asli Madinah dari 2 suku Aus dan Khazraj, nanti setelah Islam dikenal dengan Ansar. Mereka selalu mengatakan, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini, kami akan beriman dan kami akan perangi kalian. Tapi waktu Nabi Muhammad SAW diutus, mereka memungkirinya. Mereka tidak mau beriman. Karena maunya Nabi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa kata Yahudi tersebut? Kami gak mau beriman kepadamu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan, itu adalah Sayyidina wa ibnu Sayyidina. Dia adalah Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Wa alimuna. Dan dia adalah orang yang terpintar di antara kami. Orang yang paling alim, yang paling berilmu dia. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, gak mungkin. Mereka pungkiri, gak mungkin itu.
Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam kebetulan berada di belakang, sebelah tembok ya, sebelah tirai. Kemudian masuk lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka kenal Abdullah bin Salam, kepala pendetanya mereka. Syahadat. Mereka kaget luar biasa gitu. Sampai akhirnya mereka tiba-tiba langsung membalik fakta. Bayangkan, langsung mereka mengatakan dia adalah orang yang terbodoh di antara kami. Dia orang yang paling terhina di antara kami. Ini dalam hadis Nabi SAW, selain ayat-ayat Al-Quran tadi. Begitu muamalahnya mereka. Disebutkan juga dalam hadis Bukhari yang lain. Bagaimana pernah mereka melewati, sebagian pendeta mereka melewati Nabi SAW sambil mengatakan, Assalamu alaikum. Assam bukan assalam ya. Assam ini artinya kematian. Jadi mereka mendoakan kematian untuk Nabi SAW. Bayangkan, Nabi didoakan kematian. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, wa'alaikum, dan untuk kalian. Dan ini kalau kita sedang diucapkan salam oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani, jawaban kita begitu. Misalnya ada teman anda di kantor atau partner bisnis atau siapa saja orang mengatakan Assalamualaikum, kita mengatakan Waalaikum saja. Tidak usah ada assalamnya gitu kan. Tapi pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat tahu apa yang mereka ucapkan. Lalu kemudian Aisyah marah mengatakan semoga laknat dan murka Allah turun pada kalian. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tenanglah. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang dia ucapkan? Mereka ucapkan asam gitu, kematian. Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang sudah aku jawab? Aku sudah jawab, wa'alaikum. Artinya untuk kalian juga. Ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Tapi bayangkan, mereka doakan kematian untuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau cuma pengikutnya saja. Ya, anda mungkin sempat lihat cuplikan, saya lihat cuplikannya bagaimana muslimah pakai jilbab, ya, dikumpulkan di depan anak-anak kecil, kemudian mereka tembak mati. Bagaimana anak kecil mereka sembelih, mereka tembak. Belum lagi pemerkosaan yang terjadi, belum segala macam hal. Kejahatan yang mereka lakukan luar biasa gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Di Madinah tadi saya bilang ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, An-Nadir, dan Quraidah. Dan 3-tiganya diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Kenapa diusir? Ada sebabnya. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah, sekarang kita berada di tahun 1442 Hijriah. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau membangun 3 pondasi dasar negara. Yang pertama itu membangun masjid. Pertama Masjid Quba, beberapa hari kemudian lalu membangun masjid beliau, Masjid Nabawi. Ya. Ini sebagai simbol kalau Madinah adalah kota Islam. Karena mayoritas penduduknya masuk Islam. Dari suku Aus dan Khazraj. 2 suku asli Arab di Madinah. Kemudian beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Mu'akhah. Ya. Dibangun ukhuwah antara pendatang dari luar Madinah, yaitu penduduk dari Mekah, muhajirin yang hijrah, dan penduduk Madinah sendiri asli. Sehingga tidak ada rasisme dalam Islam. Semua sama, bahkan penduduk asli dianjurkan Nabi SAW untuk menyambut saudara mereka. Maka setiap orang Ansar berusaha memperebutkan siapapun dari muhajirin agar tinggal di rumah mereka. Bahkan mereka ada yang kelaparan, yang penting muhajirin ini makan. Ada yang memberikan rumahnya walaupun mereka harus pindah rumah. Mereka ada yang memberikan hartanya. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka memaksakan diri-diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Itu adalah orang-orang Ansar kepada para muhajirin. Ini ada bahasan sendiri, saya tidak bahas ini. Sekarang yang ketiga adalah mu'ahadah. Ini adalah menulis kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Agar mereka sama-sama menjaga Madinah, mereka tidak boleh berkhianat, ya, dan seterusnya. Yang terjadi teman-teman sekalian, subhanallah, 3 suku Yahudi ini berkhianat. Yang pertama Kainuqa. Akhirnya Nabi SAW kepung dan usir mereka dari Madinah. Sebabnya adalah ada seorang wanita muslimah yang belanja di toko Yahudi. Jadi kalau ibaratnya meja ini adalah kota Madinah pada zaman itu, setiap suku itu berkumpul sendiri. Dan mereka punya benteng, mereka ya buat tembok besar. Di dalam itu pemukiman mereka juga ada pasar mereka.
Pagi hari mereka buka pintu gerbang, siapa saja boleh masuk. Dan nanti ada tembok besarnya Madinah yang melindungi semuanya. Ya. Begitu keadaan di zaman Nabi SAW. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ada satu muslimah sahabat Nabi belanja di pasar Yahudi. Waktu dia masuk ke pasar itu, pemilik toko Yahudi ini menggoda agar muslim ini membuka cadarnya atau membuka hijabnya. Jadi dia tolak. Nah, Yahudi ini nakal, dia mencantolkan sebuah besi tajam sehingga tanpa disadari oleh sahabat ini, kemudian pada saat dia bergerak sobek bajunya, kelihatan auratnya. Maka si pemilik toko menertawakan hal tersebut dengan teman-temannya. Rupanya ada seorang sahabat Nabi, laki-laki lewat, kemudian marah, menghendus barang lalu membunuh pemilik toko tadi. Karena dia tahu ini kasusnya, ini pelakunya. Maka orang-orang pasar Yahudi mengeroyokin si muslim sampai mati tadi. Nah, muslimah perempuan ini pulang, maksudnya pergi ke masjid Nabi SAW lalu melapor. Lalu Rasulullah SAW mengepung pemukiman orang-orang suku Kainuqa ini untuk menyerahkan si pembunuh muslim tadi. Tapi mereka tidak mau, mereka malah menantang Nabi SAW berperang. Mereka mengatakan, apakah kau pikir kami takut, hai Muhammad, lalu menunjukkan kekuatan-kekuatan mereka. Ya, dengan baju perangnya menunjukkan pasukan mereka ada. Maka Nabi SAW mengepung mereka. Dan Allah akhirnya membuat mereka takut, akhirnya mereka menyerah. Dan mereka diusir dari Madinah, mereka pergi ke Khaybar, sekitar 183 kilo kurang lebih dari Madinah. Kemudian suku yang kedua, beberapa waktu setelah itu, suku Nadhir. Waktu itu ada seorang sahabat, terjadi perselisihan dengan satu orang Arab dari suku Arab yang lain yang bukan Muslim. Lalu terjadilah, dibunuhlah si orang non-Muslim ini. Kemudian akan dibayar diahnya, denda kematian gitu kan. Karena membunuh maka dibayar dia. Biasanya mereka sudah punya kesepakatan pada saat itu. Nah kebetulan Nabi SAW tidak ingin mengirim sahabat ini ke sana. Takut nanti dibunuh lagi. Nah, sekutu dari suku Arab ini adalah suku Nadhir. Maka Nabi SAW ke suku Nadhir mengantarkan uang dia. Mengatakan ini tolong sampaikan ke mereka. Para pendetanya diskusi mengatakan baiklah tunggulah sebentar hai Muhammad. Mereka dengan tidak sopan, tidak mengajak Nabi SAW ke sebuah tempat yang Nabi SAW bisa duduk nyaman. Mereka biarkan Nabi nunggu di dekat sebuah rumah. Ya, lalu Nabi SAW duduk sambil bersandar di tembok rumah itu. Bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat. Lalu satu pendeta Yahudi mengatakan, sungguh kalian tidak akan mendapatkan peluang untuk membunuh Muhammad seperti sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparin batu, biar kepalanya hancur, biar dia mati. Ada satu Yahudi mengatakan saya. Dan ke atas rumah tersebut, wahyu turun. Jibril AS menyampaikan kepada Nabi SAW berita tersebut. Lalu Nabi SAW sudah tahu di atasnya ada yang melempar batu, maka beliau tidak buat kecurigaan. Beliau berdiri, lalu beliau jalan. Sampai beberapa sahabat yang bersama beliau pun, Ridwanullah alaihim, Abu Bakar, Umar, Talha dan beberapa sahabat tidak tahu. Masalah Zubair, bukan Talha. Ya, tidak tahu Nabi SAW mau kemana. Tapi karena lama nunggu mereka pun pulang. Mereka pulang ke masjid Nabi SAW, mereka temukan Nabi sudah siapin pasukan. Kenapa ya Rasulullah begini ceritanya? Maka Nabi SAW mengepung lagi benteng Nadhir. Dan meminta yang di atas rumah itu yang mau membunuh berikan kepada kami. Karena mereka tidak mau makan, mereka menantang perang Nabi SAW. Maka Allah permalukan mereka. Allah permalukan mereka. Diceritakan dalam surah Al-Hasyr. Kemudian Allah pun mengeluarkan mereka dari benteng-benteng mereka. Dan meninggalkan itu untuk ghanimah bagi muslimin. Kemudian mereka pergi ke Khaybar. Rupanya dua suku ini tidak tinggal diam. Ya. Mereka lah setelah itu mendatangi beberapa suku-suku Arab. Ya, kurang lebih tahun 5 atau tahun 6 Hijriah yang terkenal nanti sebab perang Khandak atau perang Parit. Ya. Itu atau dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab menceritakan masalah itu. Jadi mereka keluar mengajak orang-orang Arab yang memang belum masuk Islam dan mereka tidak suka dengan Islam untuk mengeroyoki Madinah. Termasuk mereka datang kepada Quraisy dan Quraisy termasuk orang yang atau suku yang paling banyak menyumbang pasukan sampai 4.000 orang. Ghatafan suku yang lain juga 4.000 orang, sudah 8.000. 2.000-nya sisa ada sebagian dari Yahudi, sebagian dari suku-suku Arab yang lainnya. Nanti setelah perang Khandak, perang Parit ini Nabi SAW menyerang mereka satu persatu sebagai hukuman gitu ya. Yang jelas mereka datang dengan 10.000 pasukan dan semuanya berkuda. Pemicu utamanya adalah dua suku Arab ini, Kainuqa dan Nadhir. Nah satu suku Yahudi yang lain, Quraidah tidak mau ikut-ikutan. Mereka tetap di Madinah, mereka mau tetap damai bersama Nabi SAW. Tapi karena digoda oleh dua suku ini datang utusannya dan mengatakan kalian untuk apa berpegang pada kesepakatan damai sama Muhammad. Lihat 10.000 pasukan sudah datang. Bentar lagi kita akan hancurkan Madinah. Dan kalian akan berkuasa. Ayo kita bagi-bagi aja. Ayo kita bagi-bagi aja Madinah ini. Ya.
Maka akhirnya Quraidah pun berkhianat. Intinya Allah SWT selama 43 hari mereka mengepung Madinah, mengusir mereka dengan angin yang kencang dan membuat ya terjadinya kacau balau di pasukan mereka sehingga mereka pulang, bubar semuanya dan akhirnya Quraidah pun dihukum oleh Nabi SAW, dikepung. Ya, karena mereka berkhianat maka semua kaum laki-lakinya dihukum mati pada saat itu. Ini muamalah yang Nabi SAW sampaikan. Tapi selama mereka tidak berkhianat, maka Nabi SAW tidak pernah melanggar damai. Maka Nabi SAW pernah diundang makan dan datang. Gitu kan? Mereka lah yang berusaha teman-teman sekalian untuk meracuni Nabi SAW. Meracuni Nabi SAW di perang Khaybar. Ya. Pada saat muslimin sudah menang, menembus benteng-benteng mereka, maka ada satu wanita yang sepakat dengan pendeta Yahudi untuk menaruh racun. Dan mereka tahu Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing. Apa yang mereka lakukan teman-teman sekalian? Ya, mereka meletakkan nampan, satu nampan yang ada roti gandumnya itu ada paha kambing dan mereka tahu ini Nabi paling gemar dan juga ini sahabat juga tahu ini kesukaan Nabi SAW. Mereka berikan nampan-nampan yang banyak, yang lain tidak ada semua paha. Maka sahabat melihat nampan tersebut, mereka mendahulukan Nabi SAW. Dan pada saat itu sudah 3 hari para sahabat kehabisan makanan sebelum menembus benteng Khaybar ini. Intinya disiapkanlah makan, sahabat menunggu Nabi SAW. Memulai pada saat Nabi mencuil dagingnya, ya, dan masukkan ke dalam mulut, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, hentikan tangan kalian. Hentikan tangan kalian. Maka para sahabat bingung, mereka sudah kelaparan 3 hari, ada apa ini? Nabi SAW mengatakan, hentikan tangan kalian. Setelah hentikan, kata Nabi SAW, panggilkan pendeta-pendeta Yahudi. Tidak panggil. Begitu datang mereka, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Nabi SAW menanyakan kepada mereka 3 pertanyaan. Yang pertama, Nabi bilang dulu, ya ma'asyiral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, kalian jujur enggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Kebetulan orang-orang Yahudi di Madinah 3 suku ini, Kainuka, Nadir dan Quraidah. Ya. Itu teman-teman sekalian, mereka memang orang-orang yang punya jalur kakek, satu orang kakek yang mereka tahu ini lemah orangnya, nggak layak untuk dikenang dalam sejarah. Itu pertimbangan orang Yahudi. Maka mereka alihkan nama, ganti nasab mereka ke orang Yahudi yang lain dikenal dengan perkasanya. Gitu. Dan tidak ada yang tahu. Orang Yahudi pun banyak tidak tahu. Tapi Nabi SAW tahu melalui wahyu. Nabi SAW tanya mereka sebagai pertanyaan jebakan nih. Siapa kayak kalian? Mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Orang yang dianggap kuat itu. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Yang kalian hapus nasabnya. Kaget mereka. Dari mana Nabi SAW tahu ini? Mereka diam. Lalu Nabi SAW tanya lagi. Hai Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, iya. Kalau kami bohong, pasti Allah akan buka kepadamu sebagaimana Allah buka kepadamu siapa kakek kami. Dan ini riwayat Bukhari. Hadis yang sahih. Maka kata Nabi SAW, man ahlun nar, siapa penghuni neraka? Mereka mengatakan kalimat yang unik. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Kata mereka, kami akan masuk ke neraka dulu, lalu digantikan oleh kalian, hai muslimin. Jadi mereka tahu mereka akan masuk neraka, subhanallah. Akan dipanggang, dibakar di neraka. Tapi saking kerasnya hatinya sampai seperti itu. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Artinya kalian akan kekal di neraka itu. Lalu kemudian Nabi SAW tanya yang ketiga kali. Ya ma'asyarul Yahud, antum musaddiqi an sa'altukum an syai'. Hai Yahudi, jujur ya kalau saya tanya lagi. Kata orang Yahudi, tentu saja. Udah gak bisa bohong lagi karena sudah 2 kali mereka ketahuan bohong. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Di sini sahabat baru faham, oh ternyata ada racunnya. Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, kenapa? Supaya Nabi sudah tahu sebabnya. Mereka mau bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi ingin sahabat-sahabat dengar. Dan sampai kepada seluruh muslimin umatnya sampai menjelang hari kiamat. Ini loh Yahudi. Terbukti juga hari ini terdengar oleh Bapak Ibu sekalian. Kata mereka, kami ingin membuktikan. Kalau kau seorang nabi, kau tidak akan mati dengan racun itu. Kau tidak akan kena racun itu. Tapi kalau kau seorang raja yang hanya merebut kekuasaan, maka kau akan mati dengan racun kami. Tapi luar biasanya Pak teman-teman. Nabi kan tahu sekarang. Berarti mereka tahu kalau itu adalah nabi. Maka mereka berkata, hai Muhammad, siapa yang beritahukan kepadamu? Nabi SAW angkat paha kambing itu sambil mengatakan, akhbarani hadad dhira'. Yang telah menyampaikan kepadaku tentang racun tersebut adalah paha ini.
Daging kambing yang sudah dimasak, ditaruh racun itu bicara dengan Nabi SAW. Kuasa Allah sebagai mukjizat. Dan ini sudah saya jelaskan di materi Tabligh Akbar kami. Teman-teman bisa masuk ke YouTube, cari playlist judulnya Kekasihku Rasulullah Aku Mencintaimu. Cukup banyak situ mukjizat Nabi SAW sudah kami sampaikan. Di antaranya berbicaranya paha kambing yang sudah dimasak ini yang membuktikan atau menceritakan tentang racun yang ada padanya.